Kebaikan yang pertama itu masking the true intention. Antara apa yang ditampilkan dengan kenyataannya itu berbeda, jauh berbeda, diametral. Kemudian setelah melakukan kejahatan itu, dia tutupi lagi kejahatannya itu dengan perilaku yang baik, lisan yang mulia. Guys, aku melakukan ini demi kalian loh. Opo gayamu. Di ranah politik itu politikus VGS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi tentang dengan judul conman artis. Apa itu conman artis? Saya akan memulainya dengan quote, "Anda sopan, kami segan. Anda terlalu sopan, kami curiga." Masuk ke slide pembahasan, conman atau con artis, biasanya conman artis begitu. Ini definisinya adalah berdasar Oxford Language. A man who cheats, curang, a man who cheats or tricks someone by gaining their trust and persuading them to believe something that is not true. Jadi conman itu atau con artis sama saja, adalah sebutan keren dari seorang penipu yang sangat lihai mempermainkan logika dan keyakinan atau belief serta perasaan atau emosi orang lain. Untuk apa? Untuk agar orang lain mempercayai sesuatu yang tidak benar. Caranya bagaimana? Bukan dengan cara membuat kita marah, bukan dengan cara membuat kita semangat, namun dengan cara membuat kita suka, liking, dan percaya, trust atau trusting, bahwa dia adalah orang yang tepat, yang bisa menjanjikan kebahagiaan dan mungkin kekayaan di masa depan, atau dalam konteks agama, polemik nasab habaib imigran Yaman, yakni menjanjikan masuk surga. Conman biasanya mendekati korban atau orang-orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, kurang percaya diri, low confidence, kurang menghargai diri sendiri, inferiority complex, kurang ilmu atau pengalaman, berorientasi memperoleh hasil instan, sulap-sulapan, dan berjiwa halu. Conman contohnya motivasu, itu maksudnya adalah motivator asu. Kemudian astut-astut sedekah, bebek pemalsu makam, pembegal nasab pengaku cucu Nabi. Nah, tentang astut-astut ini, saya memperhatikan 10-15 tahun terakhir ini banyak astut-astut itu bermunculan di publik. Tetapi hakikatnya mereka itu cuma public speaker, bukan astut. Bukan seorang ulama. Ulama itu kan artinya ilmuwan, bukan seorang ilmuwan, bukan seorang pendidik. Mereka cuma public speaker. Bukan ilmu yang dipegang, tetapi hafalan. Saya biasanya bilang ke teman-teman saya itu, ya cuma beo-beo sajalah gitu. Beo kalau dilatih ya bisa tinggal ngomong asu gitu. Kata Taufik, aku niru Taufik Segaf. Asu, anjing. Kemudian juga contoh yang lain, selebgram yang menipu duit followersnya. YouTuber juga ada. Biasanya kita melihat kalimat yang diucapkan oleh YouTuber itu, "Guys, aku melakukan ini demi kalian loh." Opo gayamu. Kemudian contoh yang populer, pria yang hendak memikat wanita. Kan ketika pertama kali kenalan, menampilkan yang baik-baik, penampilannya bagus, sopan, wah semua yang baik-baik ditampilkan di depan. Antara apa yang ditampilkan dengan kenyataannya itu berbeda, jauh berbeda, diametral, 180 derajat. Di ranah politik itu politikus VGS. Yang terakhir kita lihat mereka nyanyi-nyanyi hubul waton minal iman, padahal aslinya mereka tidak begitu. Yaitu cuma sebagai kamuflase, lagi-lagi kamuflase. Kemudian contoh lain adalah orang berlagak dukun. Wah, penampilan ditata sedemikian rupa supaya membangun persepsi, wah ini orang sakti, orang pinter. Atau ternyata dukun cabul.
Kemudian kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi itu juga sama polanya. Dimas Kanjeng Taat Pribadi itu juga menggunakan kamuflase agama, agama Islam, metafisika Islam. Contoh yang di Oknum Habib, ceramahnya mulia-mulia di panggung, ternyata kehidupan aslinya tukang tusbol wanita. Itu ada kan kasusnya, udah rame. Contoh berikutnya, Oknum Habib ceramah-ceramah mulia di depan. Lah, bunuh jamaahnya yang nagih hutang 500 juta dengan cara-cara yang sadistik. Situ sadistik sekali. Dan sudah dijatuhi hukuman mati namun belum dieksekusi. Pola atau pattern conman itu, ini saya singkat saja ya. Appearance, penampilan busananya itu disetting untuk memberi kesan persepsi tertentu. Jadi kalau kamu ingin dipersepsikan sebagai seorang dokter, ya penampilanmu itu ya putih-putih seperti layaknya dokter. Kalau ingin dikesankan atau dipersepsikan sebagai ahli agama, ya pakai kopiah, baju koko, sarung. Jadi saya kalau pakai kopiah nanti langsung dipanggil Gus. Are-are lo memfitnah aku. Gus, Gus. Teman-temanku itu juga gas Gus. Tak ngomongin ngono. Kalau memanggil Gus itu artinya Gus Buster. Ojo. Jangan dilekatkan dengan makna status sosial anak kiai. Panggil aja Om, Mas, Kakang, Abang, Kakak, wis ngono ae. Ben gak nipu-nipu wong. Nah iya, orang tuh kalau pakai imamah tebel, panjang-panjang, tinggi-tinggi, kemudian langsung dinyatakan, oh ini orang alim, orang soleh, ini syekh. Wajahnya ke Arab-Araban dikit, langsung cucu Nabi. Ya apa menungsa gitu. Tapi ya memang begitu. Makanya ini kita ajarin, kita didik, ojo ngono ta, ayo kita belajar. Kemudian pattern, language pattern atau pola linguistiknya, biasanya bahasanya tuh tinggi-tinggi. Pakai bahasa Arab, hayat, mengeluarkan ayat, hadis, fasih, fus. Pakai bahasa Inggris yang tinggi-tinggi dengan terminologi yang tinggi, yang tidak tepat sasaran dengan target pendengar, target siapa yang dia hadapi. Orang awam ya, yang dihadapi orang awam, kemudian menggunakan bahasa-bahasa tingkat dewa. Nah itu artinya bukan untuk kemanfaatan publik, tapi untuk gaya-gayaan pribadi. Kecuali kalau kita memang butuh masuk ke area akademik yang tinggi, yang sangat formal, kita menggunakan itu, boleh. Atau memang sudah tidak ada padanan kata atau pola bahasa yang bisa mewakili tingkat kerumitan suatu kata, nah baru kita terpaksa menggunakan itu. Kemudian pola berikutnya adalah flexing behavior, pamer-pamer itu loh, perilaku. Apa yang dipamerkan? Harta benda, skill, prestasi, portofolio, baik langsung maupun tidak langsung dia pamernya. Itu kan banyak di Instagram gitu kan, artis-artis atau selebgram itu juga flexing dengan cara tidak langsung. Misalnya ya, beli gorengan. Wah, aku beli gorengan tapi dia pakai Ferrari. Nah, itu yang dikedepankan adalah beli gorengannya tapi secara tidak langsung pamer Ferrari. Flexing behavior-nya itu arahnya bukan untuk memberi dampak baik kepada masyarakat, melainkan semata-mata untuk menaikkan status sosial dan citra publik dirinya saja. Dalam konteks polemik nasab Habib bukan cucu Nabi, nah mereka itu mempropagandakan, menyiar-nyiarkan, aku cucu Nabi wajib mencintaiku, jika tidak kamu sesat, masuk neraka. Nah itu flexing. Atau dengan cara tidak langsung, saya ini sebenarnya malu dipanggil sebagai Habib. Itu teknik bahasa tidak langsung, indirect. Nanti kita bahas juga. Pattern lain secara perilaku ya, secara general itu adalah dia akan berperilaku menampakkan baik sampai orang itu suka, percaya kepada dirinya. Kemudian suatu ketika dia akan melakukan kejahatan atau merampok korbannya. Kemudian setelah melakukan itu,
dia tutupi lagi dengan baik, 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 baik. Maka kebaikan yang pertama itu masking the true intention, membungkus intensi yang sesungguhnya. Makanya ada istilah kebaikan yang palsu. Nah, true intentionnya apa? Dia ingin melakukan kejahatan atau merampok. Karena sudah di-masking dengan baik, perilaku yang baik, 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 mulia, 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 mulia. Akhirnya orang berpersepsi bahwa dia pasti baik, pasti baik, pasti tidak jahat gitu ya. Nah, karena kita sudah berpersepsi seperti itu dan publik sudah berpersepsi seperti itu kepada dia, maka kejahatan atau kerampokannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu tidak terlihat, tidak disadari maksudnya. Kemudian publik memaklumi. Kan ini ya biasa orang melakukan kesalahan misalnya. Tapi bedakan ya antara perilaku jahat merampok dengan kesalahan. Kesalahan itu bukan kejahatan, tapi ini jahat, merampok. Kemudian setelah melakukan kejahatan itu dia tutupi lagi kejahatannya itu dengan perilaku yang baik, 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 lisan yang mulia, 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 melalui majelis sholawat misalnya, melalui istighosahan, ceramah agama dan lain sebagainya. Nah, slide terakhir. Apa bedanya dengan kesalahan orang yang otentik baik? Kalau tadi itu kan konmen, dia kebaikannya itu adalah kebaikan yang palsu. Orang yang secara otentik itu baik, itu kan juga melakukan kesalahan. Bagaimana kita membedakan antara konmen dengan orang yang otentik baiknya? Nah, bedanya yang otentik baik, dia melakukan kesalahan, bukan kejahatan. Dia melakukan kesalahan yang tidak disengaja, bukan kejahatan. Jadi tidak disengaja ya, dia melakukan kesalahannya. Kemudian lalu dia jujur mengakui dan bertanggung jawab memperbaiki. Nah, itu. Selalulah kembali. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi seseorang itu konmen atau otentik baiknya? Yakni selalu kembali ke dasar. Apa itu? Nilai-nilai etika. Kita melihat diri kita juga terutama dan orang lain itu berdasarkan nilai-nilai etikanya, bukan ucapannya. Kalau fasih lisannya mulia-mulia ya semua bisa. Tetapi perilaku yang bernilai etika itu yang kita lihat. Banyak orang cas-cus pinter lah, kayaknya pinter gitu. Tapi secara etika, nilai etika mendasar dia gagal. Itu ya sudah, itu kalau saya pribadi, apa yang dia katakan itu udah tidak ada maknanya. Itu saya pribadi ya. Dan teman-teman tidak harus sama dengan saya. Selalulah kembali ke dasar, yaitu nilai-nilai etika dan lihat kenyataan perilakunya. Lihat kenyataan perilakunya bernilai etika apa, bukan apa yang diucapkan. Ini saya ambil prinsipnya dari prinsip investasi ya. Jangan lihat apa yang diucapkan oleh para master investasi, tetapi lihatlah apa yang dia lakukan. Kalau biasanya tuh ya para influencer investasi itu merekomendasikan, ini saham yang bagus ini, ayo dibeli. Tapi di belakang layar dia menjual. Nah, itu konmen juga tuh. Makanya yang harus kita lihat adalah apa yang dia lakukan, apa yang perilakunya. Don't look what they said, but look what they did. Jangan lihat apa yang mereka ucapkan kepadamu, tapi lihatlah apa yang mereka lakukan. Gitu kita bisa melihat true intention-nya apa, nilai-nilai etikanya bagaimana. Makanya kembali saya ingatkan, ada materi, ada substansi, ada upstream, ada downstream, ada eksplisit, ada implisit. Nah, kita itu menilai itu yang di tataran downstream, substansi, value, implisit. Di situ baru kita bisa melihat, memahami, mengenali
hakikat dari sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.